Bagaimana langkah-langkah menangani orang-orang sulit tersebut? Apa saja tindakan tepat yang perlu dilakukan? Berikut ini adalah 10 tips praktis untuk menangani orang-orang sulit atau orang pembuat masalah. Nah, ada 10 tips praktis untuk bagaimana kita bisa menangani orang-orang yang sulit atau karyawan yang bermasalah. Langkah pertama, jangan langsung menyalahkan si karyawan tersebut. Selalu introspeksilah diri, terutama tentang cara-cara Anda memimpin. Apakah cara Anda sudah efektif atau belum? Di tempat kerja, secara alamiah, setiap orang akan cenderung melindungi dirinya, kurang kooperatif, dan cenderung transaksional atau penuh perhitungan. Karena itu sangat diperlukan kepemimpinan yang mampu mendorong perilaku kerjasama yang efektif dan produktif. Beberapa ciri pemimpin efektif adalah ia mempunyai daya persuasi yang tinggi, mampu memberi dorongan positif, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memberi kesempatan bawahan untuk menyampaikan pendapat, bersikap terbuka, sanggup meyakinkan karyawannya, tegas, namun peka untuk memuji prestasi, dan mampu membangun kerjasama tim. Langkah kedua untuk menangani karyawan bermasalah adalah dengan mengkategorikan tipe karyawan bermasalah tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A, karyawan ini kategori termasuk keterampilan yang baik, tapi sikapnya kurang baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, karyawan ini keterampilannya kurang baik, sikapnya juga tidak baik. Nah, biasanya kelompok terakhir ini seringkali disebutnya dead wood atau kayu mati. Bila karyawan bermasalah tersebut termasuk kategori keterampilannya sebetulnya baik tapi sikapnya tidak baik, maka solusi Anda adalah berikan dia motivasi, bina sikapnya dan perilakunya, dan bila perlu lakukanlah coaching secara pribadi dan secara berkala untuk membina sikapnya. Adapun unsur terpenting memotivasi orang adalah dengan memahami dan mengelola ekspektasi atau harapannya. Nah, salah satu cara mengelola harapan atau ekspektasi dia adalah dengan diskusikan dan tempatkan fakta-fakta melalui pendekatan yang praktis. Misalnya, karyawan tersebut merasa telah berkinerja baik dan menuntut kenaikan gaji maupun posisi. Nah, ajaklah si karyawan bersangkutan untuk mengukur kinerjanya dan timbal balik apa yang pantas diterimanya kalau dia bisa mencapai tuntutan prestasi dari Anda. Ketika mengoreksi karyawan, hindarilah menggunakan kata sifat seperti kamu tuh malas ya, gak disiplin dan tidak produktif. Biasakanlah speak with data atau berbicara menggunakan data. Untuk menegur karyawan yang memang malas dan tidak disiplin, Anda bisa mengatakannya dengan menyebutkan jam kerja yang diberikan dan hasil kerja yang dicapainya. Contoh, selama 7 jam kerja, kamu hanya menyelesaikan 3 tugas loh, di mana seharusnya 3 tugas itu hanya perlu 3 jam. Nah, untuk menegur sikap yang tidak disiplin, Anda bisa mengatakan, dalam 25 hari kerja, rata-rata absenmu merah 15 hari. Hal ini membuat karyawan tidak bisa membantah atau sakit hati jika Anda bicara dengan data. Nah, sekali lagi, dalam membina karyawan bermasalah, Anda perlu mengingatkan Anda sedang membina perilakunya dan bukan mengubah kepribadiannya. Nah, bagaimana kita menangani karyawan kategori deadwood, yaitu karyawan yang sebetulnya keterampilannya sudah tidak baik, sikapnya juga tidak baik. Nah, jalan keluarnya adalah berikan dia peringatan, kasih dia kesempatan, katakanlah 3 bulan atau maksimal 6 bulan ke depan, dan katakan kepada dia bahwa saya akan bimbing Anda. Tapi Anda juga harus menolong diri Anda sendiri. Tapi bila dalam 3 bulan atau 6 bulan Anda tidak menunjukkan prestasi apapun, ya pasti Anda akan mengalami sanksi tertentu. Nah,